Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Jembermu, apa kabar siang ini, sore ini, malam ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan siap melaksanakan ibadah puasa. Ya, puasa untuk apa saja? Untuk membaca bisa, untuk mencari ilmu bisa, menambah keterampilan sangat bisa sekali. Maka dari itu hari ini kita menambah wawasan, menambah ilmu dengan menghadirkan seorang tokoh yang sudah lama bergerak di dalam bidang literasi. Siapa beliau? Adalah Kung Imam Suliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri B. Cahyono. Iya. Oh, Pak Abi Heri. Abi Heri. Ya. Saya lupa. Iya. Ya, sudah lumayan, tetapi masih tetap muda semangatnya. Buktinya masih bisa hadir di tempat ini. Kung, kegiatannya apa saja di rumah? Ya setiap harinya nyapu, ngepel. Kalau cuci-cuci rasanya enggak sih. Iya. Ya kadang-kadang ngatur buku, Iya. terima tamu, kemudian ya kalau sudah jenuh di rumah ya silaturahmi keluar sebentar gitu. Kalau ada yang membutuhkan saya untuk jagongi dalam apa gitu ya saya datang. Ya begitulah sehari-hari di tempat saya gitu. Sobat Jembermu mungkin belum ada sebagian kecil saja yang belum tahu bahwa Kung Imam Suliki adalah punya sebuah tempat yang sangat monumental. Namanya Rumah Baca. Atau tepatnya saya keliru mungkin? Ya, TBM. Kampung Baca. Pakai jangan lama. Kampung Baca. Ya. Dan beliau adalah anggota lembaga dakwah khusus PDM Jember. Sobat Jembermu, hari ini beliau kita ajak berbicara tentang minat baca dan kita bawa ke suasana Ramadan sehingga kita bisa menambah ilmu, menambah wawasan dengan membaca. Kung, sebetulnya kalau kita berbicara tentang minat baca orang Indonesia ini bagaimana, Kung? Ya, sementara pihak ya menyatakan minat baca kita rendah gitu ya. Tapi entah itu objektif atau tidak, kenyataannya kalau kita ke toko buku, anak-anak juga berebutan baca gitu. Dan beberapa pegiat itu mendapatkan di lapangan bahwa mereka juga masih ini kok tinggi kok semangat membacanya itu. Iya. Hanya saja mungkin yang dimaksud rendahnya itu karena akses. Jadi misalnya kalau di desa ya keluarganya tidak memiliki koleksi buku-buku, kemudian ke sekolah ya bukunya buku paket. Ya masa sih istirahat baca buku paket seperti itu ya. Iya. Ya itu mungkin kalau yang dimaksud rendahnya minat baca itu terkait dengan karena akses yang tidak memadai, saya pikir ya betul sekali karena memang jarang sih keluarga yang secara khusus ya menyediakan fasilitas membaca itu untuk keluarganya begitu. Saya membaca data bahwa
menurut UNESCO itu dari 1.000 orang Indonesia itu hanya 1 yang punya minat baca, dan itu kita masih sungguh prihatin dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Ya. Data statistik itu menurut penjenengan gimana? Ya itu tadi, karena concern kita sebagai pegiat ya, Iya, yang mempromosikan minat baca itu fokusnya adalah pada bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mendorong anak-anak itu membaca. Jadi tidak fokus pada angka-angka bahwa di lapangan atau usaha kita itu kurang ada respon ya. iya, Ya sudah, kita anggap itu informasi yang perlu diperhitungkan untuk menyusun berbagai macam cara lain yang bisa merubah keadaan. iya. Begitu saja. Jadi biarlah angka-angka itu menjadi urusan para peneliti. Iya. Tetapi kalau hasil penelitian itu lalu dibawa ke satu ranah tertentu yang mengharuskan mereka punya komitmen, kepedulian, itu lalu tidak ada respon, ya percuma saja toh Pak. Misalnya satu pihak ada institusi yang mestinya berkaitan dengan itu, lalu sudah tahu datanya begitu tapi tidak punya langkah-langkah yang menunjang kegiatan masyarakat yang mandiri ini. Kan kami ini mandiri loh Pak, jadi TBM itu mandiri, kecuali di beberapa lokasi itu ada yang peduli, kemudian begini, ya itu. Iya. Sobat Jembermu, itulah data konkret. Kira-kira saya mengatakan konkret karena Agung ini sudah lama pegiat literasi sehingga datanya bisa valid. Jadi di satu sisi minat baca memang keadaannya seperti itu, ditambah dengan kondisi buku yang terbatas, lalu kita ajak untuk mempergunakan waktu Ramadan itu untuk Iqra, bacalah. Maka dalam tanda kutip betapa beratnya. Tapi sebagai orang yang bergerak di dalam literasi, tidak ada gunung tinggi yang tidak dapat kudaki. Betul. Tidak ada lautan luas yang tidak dapat aku seberangi. Iya, betul. Kung, kira-kira trik, strategi, cara, metode bagaimana pada bulan Ramadan ini bisa meningkatkan minat baca orang Islam, terutama orang Indonesia. Gimana, Kung? Ya, yang pertama membaca itu hendaknya dimaknai lebih luas. Jadi artinya bukan membaca literal, artinya membaca buku seperti itu. Yeah. Membaca digital sebetulnya juga membaca, cuman memang godaannya banyak kalau membaca digital itu. Karena belum selesai membaca satu, kita digiring ke bagian yang lain, sehingga fokus kita hilang seperti itu. Terus yang kedua, bahwa membaca buku tetap dianggap penting sekali, karena ketika kita membaca buku kita tidak melihat gambar misalnya ya, kalau bukan komik ya, lalu di situ banyak potensi-potensi yang dimiliki seseorang itu dieksplorasi, diaktifkan. Misalnya kemampuan berimajinasi. Kalau kita membaca cerita anak-anak, dongeng, itu kan sekalian kita membaca itu, angan-angan kita kan bisa kemana-mana. Nah itu tadi. Jadi ya di situ ada pengembangan imajinasi, yang imajinasi itu sendiri sesuatu yang sangat penting. Bahkan Einstein sendiri mengatakan imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Gitu ya. Itu. Jadi terus yang kedua,
kok kedua lagi? Yang ketiga. Ketiga. Oh, Mbak, 2 ditambah 1. Iya, 2 tambah 1 sekarang 3. Membaca tidak hanya seperti itu, tapi membaca dalam pengertian yang luas ya, karena huruf-huruf itu ada di mana-mana, Pak. Tidak hanya di atas kertas, tapi ada di halaman kita. Misalnya satu pohon itu ada berapa huruf itu? Daun, D-A-U-N, akar, A-K-A-R, lalu buah, B-U-H, lalu ada apa namanya bunga, B-U-N-G-A, lalu ada serangga. Kalau masing-masing huruf-huruf itu kita terjemahkan dalam pengertian yang lebih luas ya, kemudian nanti kita mencari referensi yang lainnya ke buku konvensional. Jadi pengalaman kita akan lebih kaya lagi tuh ketika membaca itu dimaknai lebih luas. Jadi tidak hanya membaca yang berupa huruf, tapi membaca yang berupa ayat-ayat yang apa yang bahasa agama ini kaumiyah gitu loh. Iya. Abi. Jadi begitu. Jadi padahal Ramadan ini seringkali kita ngantuk. ya. Dan lucunya kita itu kuat berjam-jam di depan media sosial, Ya. tetapi 10 menit sudah KO di depan buku. Ya. Ya, jadi apakah itu anekdot atau data, tapi paling tidak ketika kita tidak pernah membaca buku ya, kita akan sering mengantuk. Iya. Ya. Betul. Nah, di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kita bisa membaca dalam artian luas. Ya. Apakah bisa digital, ada media cetak dan sebagainya. Iya. Kung, kelebihan buku penjenengan sudah menyampaikan kita bisa concern, tidak tergoda dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan sebetulnya dari aspek imajinasi, buku dengan e-book dengan segala kebaikannya ditambah gambar, ditambah ini, apakah tidak justru menimbulkan lebih banyak imajinasi yang pakai e-book, ada gambarnya mikal-mikul bergerak, kemudian dibanding dengan buku yang statis itu, Kong? Ya begini saja bandingannya kalau saya membaca sebuah novel ya, Siti Nurbaya, yang angkatan saya kan yang populer Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Ya. Kemudian pada saat itu kan akhirnya muncul sinetron. Ya, Gusti Randa dengan Novia Kalopaking seperti itu kan. Siapa itu? Oh bukan, Pak. Siapa? Itu lupa saya. Ya. Yang laki-lakinya Gusti Randa, yang perempuannya lupa saya. Tapi itu favorit saya. Oh gitu. Ya. Jadi enggan saya menyebutkan. Iya. Jadi kalau sesudah pengalaman membaca dan pengalaman nonton itu kita bandingkan, kira-kira keindahannya terletak di mana? Nah, kalau menurut hemat saya, pada saat kita membaca itu kita bebas mengimajinasikan tokoh perempuan itu ya, dalam persepsi kita, sehingga kita tidak terpaku pada model figur yang itu, baik wajah maupun suaranya. Tapi nonton yang audiovisual, mulai suara kemudian wajah kan sudah dipastikan seperti itu. Kita tidak punya partisipasi lagi untuk tidak punya kemerdekaan. Iya itu. Semua sudah dirampas ya. Dirampas itu kan begitu Pak. Jadi saya pikir buku harus secara proporsional tetap diperlukan ya, buku konvensional itu dalam menu bacaan itu untuk tidak meredusir potensi-potensi yang memang sudah tersedia dalam diri setiap orang itu. Setiap orang ya. Iya, setiap orang kan punya stok. Ya. Iya itu. Iya. Kompetensi yang tertentu itulah. Ketika itu tidak dipakai, tidur artinya, maka mengaktifkannya kembali kan menjadi sebuah problem ya. Waduh, saya sekarang nggak bisa berimajinasi. Ngapain berimajinasi, wong di gambar sudah jelas itu. Gitu.
kembali kepada membaca di dalam bulan Ramadan, Iya. tentu saja yang layak kita perhatikan adalah membaca Al-Quran, membaca cerita-cerita tentang Rasulullah dengan Iya, para iya. sahabatnya, membaca hadisnya dan sebagainya, sehingga kecintaan kita kepada Rasulullah, pemahaman kita kepada Islam dan keimanan itu menjadi tumbuh. Kung, kira-kira model bacaan yang bagaimana di dalam bulan suci Ramadan ini yang bisa memang meningkatkan kualitas iman dan takwa sesuai dengan tujuan puasa, la'alakum tatakun. Bacaan yang bagaimana? Begini, saya sering mengungkapkan bahwa kalau membaca hanya berhenti pada membaca, ya, maka dia akan kehilangan makna. Ya. Jadi bagaimana? Ya membaca itu harus diberi makna. Diberi makna artinya dipahami, tapi juga diimplementasikan dalam tindakan. Misalnya ada orang, ada di medsos itu ada foto orang sedang masang tulisan di tembok gitu, dia naik tangga, dilarang merokok. Tapi mulutnya sambil merokok. Ini artinya orang itu membaca, memerintahkan orang orang itu merokok, memerintahkan orang tidak merokok, tapi dirinya merokok. Nah, di dalam hal ini mungkin membaca buku-buku yang Abi sebutkan tadi tidak sebatas dalam konteks membaca saja, harus diikuti langkah-langkah lainnya, misalnya menulis. Ya, kita tidak perlu berpanjang-panjang menghabiskan satu surat atau cukup misalnya satu burung, misalnya burung yang disebutkan di dalam Al-Quran apa? Burung ababil. Nah, anak-anak disuruh membuat fiksi tentang burung dan manfaat burung bagi alam semesta. Nah, sambil juga mungkin menyisipkan contoh-contoh yang tadi, misalnya tanaman yang disebutkan di sini atau enggak, seperti itu. Kemudian kalau insek ada lebah dan sebagainya. Iya. Anak-anak bisa diminta selain membaca ya surat tadi, pada ujung kegiatan itu diminta juga menulis kisah yang direka mereka yang mereka dengan karakter si lebah itu, misalnya diungkapkan dalam karakter seseorang. Misalnya orang itu namanya Lebah, Pak Lebah, tapi membawa sifat-sifat lebah. Seperti itu kan, itu tidak mengantuk ya. Tetapi apalagi kalau ini dirangkai dalam sebuah dialog. Kemudian sosiodrama. Seperti itu kan. Jadi ada kegiatan motoriknya juga, ada kegiatan. Ya seperti itu mungkin. Kreatif lah melakukan. Nah, gitu aja. Iya, memang hanya lebah. Tetapi lebah itu berwibawa. Itu karena tidak semua orang mau berani mendekati. Lebah itu bermanfaat karena madunya. Betul. Lebah itu tidak merusak karena tidak pernah pohon, dahan, ranting yang dipenclok itu rusak. Betul. Dan masih banyak lagi. Ya, jadi, dan itu tidak harus dinyatakan dalam fiksi. Dalam puisi juga bisa. Cuman ada kaidah-kaidah di mana ketika menulis puisi itu harus mengingat itu. Misalnya jangan lalu berhenti menjadi sebuah narasi. Jadi rima, bunyi, ada bermain-main kata di situ, sehingga ini puisi. Kan gitu. Faktor estetiknya muncul. Muncul. Nah, inilah yang sering kali sekarang tidak pernah muncul adalah dari aspek estetik di dalam menulis dan sebagainya. Sungguh kita prihatin. Iya, betul. Prihatin ya. Padahal itulah yang memberikan
apa yang kita tulis itu menjadi hidup. Iya. Apa yang kita tulis itu menjadi makna. Bahkan bisa lebih kuat pesannya. Betul. Bisa meledak. Iya. Jadi di dalam bulan Ramadan ini membaca Iya. ya, tetapi akan diperluas dengan maknanya. Kemudian kita terjemahkan di dalam keseharian. Iya. Ya. Nah, itulah yang tidak mudah. Betul. Tetapi mengasikkan. Mengasikkan. Ya, imajinasi kita begitu, Kang, ya. Iya. Berkembang. Betul. Lalu psikomotorik kita berkembang. Dan sekarang ini yang berkembang kan medianya, bukan orangnya. Betul. Gimana? Jadi yang sekarang ini yang berkembang kan WA-nya, YouTube-nya, Twitter-nya. Iya. Tapi orangnya kan pasif saja. Makanya dalam kondisi yang begitu itu kita gunakan media-media itu sebagai alat. Sebagai alat untuk menumbuhkan potensi kita itu tidak sebatas itu saja. Jadi alat itu ya bukan tujuan, tetapi ya tetap alat. Nah gitu. Jadi satu contoh begini Pak Ustadz Abi Heri, saya membuat sebuah konten di Facebook saya. Itu saya beri nama Puisi Kolaborasi. Nah, tentang rempah-rempah saja, saya bisa melibatkan orang sampai 30 sampai 40 hanya dengan mengirimkan satu baris kalimat yang memuat nama rempah-rempah itu dengan liku-likunya. Misalnya ada yang menulis begitu. Kata-katamu manis semanis kayu manis, iya. Seperti itulah. Iya. Gitu. Terus Iya. jadi semua rempah-rempah itu bisa diramu menjadi ekspresi, kemudian nanti kita rangkai menjadi satu kesatuan yang padu. Setelah utuh baru kita tampilkan. Iya. Nah, apa manfaat dari ini? Yang pertama, ada semacam kolaborasi yang melibatkan banyak orang, kemudian mereka merasa bahwa dirinya telah ikut menjadi satu bagian ya yang telah mengekspresikan diri ya, karena aktualisasi itu ternyata penting Pak. Orang yang mempunyai masalah di dalam aktualisasi diri kan sering-sering bisa frustrasi, bisa baper, tidak punya confidence. Lalu juga tidak punya kebanggaan. Ketika puisinya dimuat, ya ini ada namanya dia, itu senang Pak, walaupun hanya satu baris. Itu kalau dipakai menjelang berbuka kan asik gitu. Iya. Jadi mungkin kata berbuka itu bisa dikembangkan. Oh bisa sekali. Iya. Sahur bisa dikembangkan, apalagi haus dan lapar. Nah itu dia Pak. Jadi di balik haus itu ada apa, di balik lapar itu ada apa, sehingga yang namanya puasa itu tidak tekstual saja, tetapi belum betul-betul hidup. Tidak saja dalam ajaran, tetapi dalam ekspresi. Iya, akan lebih baik kalau pengajian sesudah tarawih itu ya. Iya. Para mubaligh itu tidak hanya membaca narasi, tapi juga membaca puisi. Iya. Walaupun hanya pendek ya. Supaya bahwa khasanah sastra kita itu kan ada sastra Islam tadi. Kalau saya parian. Nah, parian. Iya. Kung, tidak bisa dipungkiri, maaf kita jujur. Puasa juga sering ngantuk. Iya. Bagaimana kiat kita agar membaca pada bulan puasa ini tidak ngantuk, gimana? Ya kalau secara fisik ya
nutrisinya tentunya ya. Karena nutrisi itu ya kalau bukonya kerupuk ya mesti ngantuk. Tuh. Tapi kalau ada apa lain-lain yang bisa memberikan stamina itu tentu lain ya itu Lain, ya. satu. Kemudian kedua ya apa ya? Ada kegiatan yang sifatnya interaktif ya, interaktif. Kalau sekarang nggak masalah sih interaktif itu. Iya. Kan ada banyak Iya. grup WA gitu Gampang ya. sekali ya. Grup WA itu bisa menjadi media interaksi yang bagus Iya. sejauh kita bisa menjaga apa muatan-muatan yang kita diskusikan itu. Iya, Karena ada WA yang mubadir juga banyak, tapi ada media WA yang konstruktif, yang apa edukatif seperti itu. Ya. Iya, iya. Jadi kemudian juga apa ditambah dengan membaca tidak mengantuk ya. Iya. Ya tadi tuh kalau bacaannya ya sebaiknya memang sekali membaca itu jangan hanya satu buku lah ya. Jadi misalnya ada 5 buku dibawa bareng gitu ya. Artinya nanti bosan halaman 1 sampai 5 kita ganti buku yang lainnya itu halaman 1 nanti ditutup lagi. Itu namanya ngemil. Ngemil buku ya. Ngemil buku. Jadi belum sampai selesai ini ganti Baca ini. itu nggak apa-apa itu Pak. Ini ganti lagi Nggak seperti apa-apa. ini. Iya. Ya. Jadi kira-kira kalau kacang atom tak perlu dihabiskan dulu. Ya. Ganti dawet. Betul. Dawet kemudian makan besar. Iya. Nah, jadi kira-kira seni seperti itu. Tetapi Iya. yang menarik di sini adalah ada diskusi. Ya. Diskusi yang penjenengan sampaikan tadi. gimana? Karena diskusi sekarang kan lewat WA. Iya. Ada mudah pakai ini, pakai ini. Iya, Jadi iya. sebetulnya itu menurut saya itu bisa tidak ngantuk. Ya. Betul. Asalkan tidak bergeser Tidak menjadi ngelantur. obrol, ngelantur ke sana kemari. Heeh. Karena seringkali kita itu terbawa arus. Iya. Kita hanya arus dan yang kita nanti cuma satu biasanya. Adzan maghrib. Iya. Ngantuk bisa disikapi dengan apa yang disampaikan itu. Gung, Iya. insya Allah kita sudah akhir dari bincang-bincang kita. Sahabat Jembermu, sebagai akhir daripada perjumpaan kita hari ini, kita dengarkan kata kunci, apa penutup, atau nasihat, entah apalah yang sangat berguna untuk kita semua. Monggo, Gung. Waduh, ini yang kalau sudah harus memberikan apa itu namanya closing statement ini. Saya akan mengatakan begitu kok, lincip temen. Ya intinya membaca itu kan tidak sebatas membunyikan huruf ya, tapi memaknai simbol-simbol tanda, dan karena huruf dan simbol itu ada di mana-mana. Nah, kalau di tulisan itu ungkapan-ungkapan itu tidak selalu denotatif, artinya saya pergi ke pasar artinya ya begitu, tapi bisa juga yang punya makna majas yang harus diterjemahkan dengan pemahaman simbolik. Maka begitu pula lah apa yang terjadi di alam. Kalau di alam itu ada huruf yang namanya ayat kauniyah. Ada pohon itu ada akar, batang, daun, buah dan sebagainya, itu kan memberikan pemahaman kita yang lebih arif ya. Saya tadi menemukan begini, kalau buku perpustakaan itu tempat kita meminjam buku, alam tempat kita meminjam sumber daya, maka kalau kita pinjam buku harus dikembalikan, kalau kita pinjam sumber daya ya harus dikembalikan. Jadi mengambil tambang tidak boleh hanya dieksplorasi, tapi harus diganti dengan tanaman baru. Jadi alam itu nanti tidak rusak seperti itu. Gung, terima kasih, sangat berguna bagi sahabat
jembermu untuk menyongsong, melaksanakan, mengisi puasa ini dengan membaca. Amin. Sobat jembermu, Iqra, bacalah. Ini perintah Allah. Maka mari kita rajin-rajin membaca. Kalau kita rajin membaca, berarti kita punya masa depan. Kalau kita banyak membaca, maka kita banyak punya ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi. Terima kasih, Kung. Selamat berpuasa. Semoga menjadi insan yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.